Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam barokah. Perkenalkan, saya Yana Cepiana, ASN dari Kabupaten Sukabumi. Hari ini mengajukan inovasi dengan judul Sabumi atau Sabilulungan untuk Harga Stabil Kabupaten Sukabumi. Proyek strategis nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, yakni pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, makan bergizi gratis, operasi desa merah putih, swasembada pangan, pembangunan 3 juta rumah bersubsidi, pemeriksaan kesehatan gratis, serta sekolah rakyat. Inflasi merupakan salah satu proyek strategis nasional yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya dengan membentuk tim pengendali inflasi daerah. Pemerintah daerah harus berstrategi bagaimana caranya supaya harga di tingkat masyarakat relatif stabil, utamanya untuk harga bahan pokok penting yang berhubungan dengan pangan masyarakat. Pengendalian inflasi sebagai kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional. Inflasi yang stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saking pentingnya penanganan inflasi, angka inflasi yang biasanya rilis 3 bulan sekali, pada masa pemerintahan ini angka inflasi terbit setiap minggu dan dilakukan rapat koordinasi setiap hari Senin pada setiap minggunya. Kunci keberhasilan pengendalian inflasi di daerah yakni dengan memperhatikan 4K: ketersediaan, keterjangkauan, komunikasi, kelancaran, distribusi. Operasi pasar murah dan gerakan pangan murah menjadi pilihan untuk pengendalian inflasi, dan kerjasama antar daerah, antara produsen dan konsumen wajib untuk harus selalu dijalin. Masalah pengendalian inflasi di Kabupaten Sukabumi adalah yang pertama, dari 47 kecamatan hanya ada 12 pasar di Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, jarak antara distributor ke lokasi pasar yang cukup jauh sehingga memakan biaya dalam proses distribusi. Yang selanjutnya adalah kondisi infrastruktur jalan yang masih kurang memadai, gerakan pangan murah dan operasi pasar tidak sesuai dengan harapan, lokasi pelayanan operasi pasar dan gerakan pangan murah kurang tepat pada sasaran, harga bahan pokok penting seringkali berada di atas harga eceran tertinggi, kemudian berkurangnya transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta pemasaran produk untuk komoditas yang mengalami surplus hari ini belum menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemanfaatan data perkembangan harga yang saat ini juga belum dimanfaatkan secara optimal. Kebutuhan masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga, yang pertama adalah bagaimana caranya bahan pokok penting selalu tersedia dengan harga terjangkau atau minimal sesuai dengan harga eceran tertinggi. Yang berikutnya, operasi pasar murah dan gerakan pangan murah yang dibutuhkan pada saat harga tinggi selalu bisa dilakukan tanpa mengenal waktu. Yang berikutnya adalah bagaimana caranya tim pengendali inflasi daerah bisa memfasilitasi untuk memasarkan produk pertanian perikanan yang mengalami surplus untuk dipasarkan ke daerah lain. Ada beberapa faktor yang mendorong lahirnya inovasi Sabumi. Yang pertama, bahwa indeks perkembangan harga bulan Maret 2024 angkanya 4,46, dan Januari tahun 2025 angka IPH kita berkisar di angka 3,63. Kemudian selanjutnya kami melihat bahwa peran Kabag Perekonomian adalah sebagai sekretaris di dalam tim pengendalian inflasi daerah. Kemudian pelayanan gerakan pangan murah dan operasi pasar murah masih kurang optimal, serta terjadi keterbatasan anggaran sehingga jumlah frekuensinya menjadi sangat sedikit. Pelayanan gerakan pangan murah dan operasi pasar murah hari ini masih tergantung kepada pencairan kas budget dan pelaksanaannya dilaksanakan di pusat-pusat keramaian, serta ada beberapa bahan pokok penting yang dipasarkan di atas harga eceran tertinggi. Kemudian lemahnya fasilitasi pemasaran bahan pokok penting yang mengalami surplus di Kabupaten Sukabumi belum menjadi fokus tim TPID untuk memasarkan produk tersebut. Berdasarkan latar belakang tadi, kami mencoba berpikir bagaimana melakukan terobosan-terobosan untuk mengatasi masalah dalam pengendalian inflasi. Kami mencoba merumuskan beberapa inovasi. Yang pertama ada warteg inflasi, warung tekan inflasi. Kemudian kami juga mencoba mengajukan ada namanya Toki, toko online kendalikan inflasi. Dan yang terakhir kami mengusulkan kepada pimpinan pelayanan mobile pengendalian inflasi dengan nama Sabumi atau Sabilulungan untuk harga stabil Kabupaten Sukabumi. Setelah kami mempertimbangkan berbagai hal, kemudian kami rate satu-satu dari 3 usulan tersebut, maka kemudian Sabumi menjadi salah satu pilihan untuk terus dilakukan sebagai inovasi daerah. Inovasi Sabumi tidak lahir dengan mudah, tapi melalui beberapa tahapan dan beberapa tantangan. Kami mulai tanggal 13 Oktober 2025 untuk mendeteksi masalah di dalam pengendalian
dan inflasi. Kemudian 20 Oktober kami lakukan penjaringan ide. Tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 kita mencari sumber-sumber pendanaan untuk pelayanan Sabumi. Kemudian tanggal 27 Oktober kami konsultasi dengan pimpinan bagaimana nama Sabumi ini ditetapkan menjadi salah satu inovasi daerah. Dan tanggal 29 Oktober 2025 kami melakukan uji coba pelayanan. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 November 2025 kami melakukan beberapa perbaikan dalam proses pelayanan inovasi Sabumi. 14 November 2025 kami melakukan sosialisasi kepada camat dan kepala desa. Dan 13 Februari 2026 inovasi Sabumi resmi dilaunching oleh Bupati Sukabumi di depan pendopo Kabupaten Sukabumi. Dan tanggal 16 Februari 2026 sampai dengan saat ini Sabumi terus melakukan beberapa perbaikan-perbaikan di dalam pelayanan. Apa yang menjadi kebaruan di dalam inovasi Sabumi? Yang pertama, pelayanan itu berdasarkan atas permohonan masyarakat. Pelayanan Sabumi yang awalnya mengandalkan kas budget, mengandalkan jadwal yang sudah ditetapkan oleh dinas, hari ini pelayanan berdasarkan atas permohonan masyarakat. Kapanpun tim Sabumi siap melayani sesuai dengan permohonan masyarakat. Yang kedua, pelayanan menggunakan dana sponsorship, jadi tidak lagi tergantung dengan dana APBD. Yang ketiga, pelayanan kita mensinergikan antara gerakan pangan murah dan operasi pangan murah. Kemudian pelayanan sampai ke pelosok desa, tidak lagi pelayanan gerakan pangan murah dan operasi pasar murah dilaksanakan di pusat-pusat keramaian. Kemudian sarana pembayaran saat ini menggunakan kris, menggunakan virtual account maupun menggunakan e-wallet. Kemudian harga jual bahan pokok penting kami selalu berusaha sesuai dengan harga eceran tertinggi. Berikutnya sarana marketing dalam produk daerah. Kami hari ini tim Sabumi mencoba memfasilitasi memasarkan produk-produk di pertanian, perikanan, dan peternakan yang ada di Kabupaten Sukabumi dengan daerah-daerah konsumen melalui jalinan kerjasama antara tim TPID. Kemudian kami saat ini juga sedang mengembangkan pengembangan sistem berbasis AI, Early Warning System, dengan nama Sipantau. Deskripsi inovasi Sabumi yang awalnya hanya sebagai pelayanan mobile untuk mengendalikan inflasi, namun berikutnya mengalami beberapa penyempurnaan. Yang pertama, bahwa Sabumi adalah sebagai komando pelayanan. Permohonan operasi pasar murah maupun gerakan pangan murah dari manapun bisa melalui tim Sabumi. Tim Sabumi kemudian menugaskan Dinas Ketahanan Pangan atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian termasuk di bagian perekonomian sendiri untuk melayani kepada masyarakat. Yang kedua, Sabumi sebagai fasilitator. Sabumi harus bisa mempersiapkan kendaraan, harus bisa mempersiapkan bahan bakar untuk pelayanan Sabumi kapanpun sesuai dengan permohonan masyarakat. Yang berikutnya adalah Sabumi sebagai tim pemasaran. Tadi kami sudah mulai menjalinkan antara petani sebagai produsen, peternak sebagai produsen dengan beberapa wilayah yang hari ini sebagai konsumen. Kemudian Sabumi juga sebagai tim pengadaan barang. Hari ini kami mencoba menjaring beberapa distributor, baik distributor yang kelas D3, kelas D2 maupun kelas D1 untuk memperoleh harga yang lebih bersaing. Kemudian berikutnya bahwa Sabumi sebagai tim pemantau harga, Sabumi senantiasa terus menginput Silinda, sistem informasi inflasi daerah milik Provinsi Jawa Barat, yang kemudian Silinda ini menjadi bahan untuk sistem berikutnya. Kemudian Sabumi juga sebagai tim evaluator yang selalu mencatat berapa penerima manfaat dan berapa omset setiap pelayanan Sabumi. Dan Sabumi juga sebagai tim research and development, yakni tadi dengan mengembangkan sistem inovasi baru berbasis AI sebagai early warning system dengan menggunakan sistem informasi Sipantau. Sabumi hari ini sudah diakui sebagai inovasi daerah melalui penetapan SK Bupati nomor 500.2.2 Cap 211 garis datar Ekon 2026 tentang mobil stabil lulungan untuk harga stabil Kabupaten Sukabumi. Kemudian tim Sabumi juga telah ditetapkan melalui SK Sekretaris Daerah nomor 500.2.1 garing 1861 garing Ekon garing 2026 pada tanggal 19 Februari 2026. Pengakuan lainnya bahwa inovasi Sabumi pada tanggal 10 Maret 2026 sudah didaftarkan HAKI di Kementerian Hukum dan HAM. Apakah kemudian Sabumi bergerak sendiri? Tentu tidak.
Sabumi hari ini melibatkan pihak swasta, melibatkan pihak media, melibatkan LSE, melibatkan masyarakat sendiri, kemudian melibatkan akademisi, dan tentu di dalamnya melibatkan berbagai instansi pemerintahan. Inovasi Sabumi sampai dengan bulan Juni tahun 2026 telah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Sabumi sudah melaksanakan kegiatan sebanyak 21 kali di 21 desa yang berbeda-beda dengan jumlah penerima manfaat sampai dengan Juni 2026 sebanyak 5.333 kepala keluarga. Dampak dari Sabumi terlihat dari perkembangan harga tahun 2026. Pada bulan Februari minggu keempat, angka kita masih tinggi, tapi kemudian begitu ada pelayanan Sabumi kemudian turun. Kecuali pada saat Juni minggu kedua, pada saat harga BBM naik, IPH kita sempat melonjak, tapi begitu diintervensi dengan kegiatan Sabumi, kita kembali ke angka yang stabil. Sabumi terus disempurnakan. Saat ini tim Sabumi bekerja sama dengan Universitas Brawijaya untuk menginisiasi sistem informasi early warning system berbasis AI yang akan memantau harga komoditi bahan pokok penting, dan dari harga yang sebelumnya diinput melalui aplikasi Silinda kemudian diinput ke dalam Sipanto sehingga bisa memprediksi kenaikan harga untuk 3 hari ke depan. Sipanto ini sangat penting ke depan bahwa pelayanan Sabumi tidak lagi berdasarkan permohonan masyarakat, tapi sudah diantisipasi dengan early warning system dengan nama aplikasi Sipanto. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga inovasi Sipanto ini bisa memberikan manfaat. Kami senantiasa berharap dan berpedoman bahwa di dalam kehidupan kaluhur kudu sirungan, kahandap kudu akaran. Ke atas senantiasa bisa memberikan dampak, ke bawah senantiasa bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.